Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kaum yang hidup di wilayah Al-Hijr, sebuah daerah yang terletak di antara Madinah dan Syam, yang sekarang dikenal dengan nama Arab Saudi. Kaum ini dikenal dengan nama kaum Samud. Kaum Samud adalah keturunan dari kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihissalam, yang juga pernah diazab karena tidak mau beriman kepada Allah SWT. Kaum Samud adalah kaum yang sangat kuat, makmur, dan terkenal dengan keahlian mereka dalam membangun rumah-rumah mewah yang diukir langsung dari bukit-bukit batu di pegunungan. Mereka hidup makmur dan memiliki hasil bumi yang melimpah. Namun, sayangnya, mereka tidak menyembah Allah. Mereka malah menyembah berhala-berhala dan patung yang mereka buat sendiri. Mereka lupa bahwa semua nikmat yang mereka miliki adalah pemberian Allah. Melihat kaumnya semakin jauh dari jalan yang benar, Allah SWT pun mengutus seorang nabi untuk mengingatkan mereka. Nabi tersebut adalah Nabi Saleh alaihi salam. Beliau adalah seorang pemuda yang sangat bijaksana, jujur, dan terkenal di kalangan kaum Samud. Nabi Saleh diutus untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Nabi Saleh berdakwah. Nabi Saleh mulai berdakwah kepada kaumnya. Dengan sabar dan penuh kasih sayang, beliau berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dialah yang menciptakan kita, memberikan kehidupan, dan melimpahkan rezeki. Janganlah kalian menyembah selain Allah, karena sesungguhnya tiada Tuhan selain Dia." Namun, sebagian besar kaum Samud menolak ajakan Nabi Saleh. Mereka lebih memilih untuk mengikuti nenek moyang mereka yang menyembah berhala. Bahkan, mereka mulai mengejek Nabi Saleh dan menuduhnya telah terkena sihir. "Wahai Saleh, jika benar kamu adalah utusan Allah, tunjukkanlah kepada kami bukti atau mukjizat agar kami bisa percaya kepadamu." Mereka menantang Nabi Saleh untuk menunjukkan bukti yang bisa meyakinkan mereka. Mukjizat unta betina. Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah agar diberikan mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Allah SWT mengabulkan doanya dan memberikan mukjizat berupa seekor unta betina yang luar biasa. Dari sebuah batu besar di pegunungan, muncul seekor unta betina yang sangat besar dan istimewa, sebagai tanda kebesaran Allah. Unta betina itu bukanlah unta biasa. Unta itu adalah ciptaan langsung dari Allah dan diutus sebagai bukti kebenaran ajaran Nabi Saleh. Nabi Saleh pun berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, inilah unta Allah sebagai tanda bagi kalian. Biarkanlah dia hidup di bumi Allah ini dan janganlah kalian menyakiti atau mengganggunya. Jika kalian berani menyakiti unta ini, maka kalian akan mendapat azab yang pedih dari Allah." Kaum Samud pun setuju untuk membiarkan unta tersebut hidup di antara mereka. Namun, ada syarat yang Nabi Saleh ajukan kepada mereka. Unta tersebut akan mendapat giliran minum dari sumur sehari penuh, dan di hari berikutnya, kaum Samud yang boleh menggunakan air dari sumur itu. Kaum Samud menerima aturan itu dan setuju untuk hidup berdampingan dengan unta tersebut. Pembunuhan unta dan kedatangan azab. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian kaum Samud mulai merasa tidak senang dengan kehadiran unta tersebut. Mereka merasa terganggu karena harus berbagi air sumur dengan unta itu. Beberapa pemimpin kaum Samud yang sombong dan iri mulai mempengaruhi kaumnya untuk menyingkirkan unta tersebut. Akhirnya, mereka merencanakan untuk membunuh unta itu. Dipimpin oleh seorang bernama Qodar, mereka menyiapkan senjata dan menyerang unta betina tersebut hingga mati. Nabi Saleh sangat marah dan sedih melihat kejahatan kaumnya. Beliau memperingatkan mereka, "Wahai kaumku, kalian telah membunuh unta Allah. Maka bersiaplah, karena dalam 3 hari, azab Allah akan datang kepada kalian." Alih-alih bertobat dan meminta ampun, kaum Samud malah semakin menantang dan mengejek Nabi Saleh. Mereka tidak percaya bahwa azab Allah benar-benar akan datang. Datangnya azab. 3 hari kemudian, azab yang dijanjikan pun datang. Allah menurunkan suara gemuruh dan guntur yang sangat dahsyat, mengguncang seluruh negeri Al-Hijr. Kaum Samud yang sombong dan menolak kebenaran akhirnya musnah dalam sekejap. Mereka hancur oleh suara keras dan gempa bumi yang menghancurkan rumah-rumah mereka yang megah.
Semua binasa kecuali Nabi Saleh dan pengikutnya yang beriman. Allah menyelamatkan mereka dari azab yang menimpa kaum Samud. Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman pun meninggalkan negeri Al-Hijr dan mencari tempat tinggal yang baru. Kaum Samud yang dahulu hidup dalam kemakmuran, kini hanya menyisakan jejak reruntuhan sebagai peringatan bagi orang-orang yang datang setelah mereka.